Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan mini proyek yang sudah kami kerjakan mengenai pembahasan hasil capture dari Wireshark dengan mata kuliah yaitu jaringan komputer dengan dosen pengampu sendiri Pak Amer Syarif SSI MKOM. Baik, selanjutnya. Kami yang beranggotakan saya sendiri Lois Prat Sembiring dengan NIM 231401116 dengan rekan-rekan saya. Saya Desy Marielita Salahi dengan NIM 23140140144. Saya Kain Jelin PJ dengan NIM 231401086. Saya Michelle Ramadhani Harahap 2314-01011. Baik, terima kasih. Baik, di sini kita bakal membahas untuk soal nomor satu. Di sini untuk soal nomor satu yaitu request dan respon DHCP ketika mulai koneksi laptop. Mungkin next slide untuk kita masuk ke bagian A. Oke, untuk pertanyaan bagian A yaitu berapa MAC address sumber. Jadi MAC address sumber yang terlihat adalah TP-Link 087D92 eh, dengan alamat MAC lengkapnya itu yang di dalam kurung ini yaitu EC750C087D92. Nah, ini menunjukkan bahwa router TP-Link berfungsi sebagai server DHCP dalam jaringan tersebut. Nah, pengguna router TP-Link ini adalah hal yang umum dalam jaringan rumah atau kantor kecil, di mana satu perangkat berperan sebagai router sekaligus server DHCP. Oke, selanjutnya. Untuk pertanyaan yang bagian B, berapa IP address yang diberikan ke klien? Nah, server DHCP berhasil memberikan alamat IP 192.168.100.174 kepada laptop klien. Nah, alamat IP ini terlihat pada bagian Your Client IP Address 192.168.100.174 dalam paket DHCP ACK. Nah, untuk pertanyaan yang C, berapa IP address router gateway? Server juga memberikan informasi gateway router yaitu 192.168.100.1 yang terlihat pada option 3 yaitu router 192.168.100.1. Nah, gateway ini berfungsi sebagai pintu keluar buat laptop untuk mengakses internet atau jaringan lain di luar jaringan lokal. Oke, next. Untuk pertanyaan bagian D, berapa subnet address jaringan? Nah, jadi subnet mask yang diberikan adalah 255.255.255.0 yang terlihat pada option 1 subnet mask 255.255.255.0. Pengaturan ini berarti jaringan menggunakan format 24 di mana 3 bagian pertama alamat IP 192.168.100 menunjukkan alamat jaringan dan bagian terakhir yaitu 0 sampai 255 untuk alamat perangkat. Nah, dengan pengaturan ini alamat jaringan adalah 192.168.100.24 yang dapat menampung sampai 254 perangkat, 254 perangkat. Kita masuk ke bagian E, yaitu apa nama dan IP address DNS. Nah, server DHCP memberikan dua server DNS kepada klien, yaitu 118.98.115.169 sebagai DNS utama dan 118.98.115.78 sebagai DNS cadangan. Nah, kedua server DNS ini terlihat pada option 6, domain
domain name server. Pengguna dua server DNS memberikan backup jika server DNS utama mengalami gangguan, sehingga laptop masih dapat mengakses website dengan menggunakan server DNS cadangan. Baik, selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Lanjut. Nah, di sini ada query dan response ARP untuk koneksi ke router gateway. Di sini ada ARP request. Nah, sebuah perangkat atau misalnya router ke 192.168.177.174 ingin mengirim data ke komputer 192.168.177.83 tetapi tidak tahu alamat fisiknya. Router akan mengirimkan pesan siaran ke semua perangkat di jaringan lokal dengan pertanyaan siapa pemilik IP 192.168.177.83. Pesan ini disebut ARP request. Dalam paket ini, MAC address tujuan masih kosong, yaitu 0.00.00.00.00 karena belum diketahui. Lanjut. Kemudian komputer Anda yang memiliki IP 192.168.177.83 akan mengenali permintaan tersebut dan mengirimkan balasan langsung ke router. Balasan ini disebut ARP reply dan berisi informasi. IP 192.168.177.83 adalah milik saya. Dan ini MAC address saya 40.b8.9a.57 AFBB. Setelah proses ini selesai, router menyimpan pasangan IP dan MAC address komputer Anda dalam tabelnya, sehingga pengiriman data selanjutnya dapat langsung ditujukan ke alamat fisik yang benar. Lanjut. Nah, untuk jawaban nomor 2 itu berapa sih IP address sumber, yaitu sender IP address 192.168.177.83. Kemudian yang B, berapa MAC address sumber, yaitu sender MAC address Honhai Press, yaitu 7 AFBB 40B89A57 AFBB. Kemudian yang C, berapa IP address tujuan. Target IP address yaitu 192.168.177.174. Kemudian yang terakhir, berapa MAC address tujuan dari response ARP, yaitu target MAC address 46 3D DS 9D0071. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Berikut adalah soal nomor 3 beserta pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu, apa nama domain yang di-query? Berdasarkan dari gambar, bisa dilihat domain yang di-query itu oracle.com dan www.oracle.com. Di frame 2509 menunjukkan query untuk record A, oracle.com untuk mendapatkan alamat IPv4. Frame 2615 menunjukkan query untuk record AAA, www.oracle.com untuk mendapatkan alamat IPv6. Frame 2616 dan 2617 masing-masing menunjukkan query untuk record A dan record HTTPS untuk www.oracle.com. Di sini juga ada detail dari capture. Untuk B, ada berapa jawaban yang diterima dari DNS server. Jawaban dari server DNS memberikan jawaban dengan jumlah record yang berbeda-beda tergantung jenis query. Frame 2711, jawaban query HTTPS memberikan 2 record jawaban berupa 2 record CNAME tanpa record akhir. Ini menunjukkan bahwa layanan HTTPS masih menggunakan pengalihan nama untuk membagi beban trafik.
Frame 2712 jawaban query A memberikan 3 record jawaban yang terdiri dari 2 record CNAME dan 1 record A. Struktur ini menunjukkan penggunaan CDN atau Content Delivery Network yang mengalihkan traffic ke server terdekat untuk mempercepat akses. Frame 27220 jawaban query AAAA memberikan 4 record jawaban yang terdiri dari 2 record CNAME dan 2 record AAA. 2 record AAA memberikan backup dan pembagian beban untuk koneksi IPv6. Lalu pertanyaan yang C, apa tipe RR pada jawaban DNS? Hasil analisis menunjukkan beberapa jenis record DNS, yaitu record A ya type 1 pada frame 2712 untuk IP address IPv4 untuk domain, record AAA type 28 pada frame 2720 untuk IP address IPv6 untuk domain, record CNAME type 5 untuk alias dari domain lain, record HTTPS type 65 pada frame 2617 dan 2711 untuk informasi layanan HTTPS untuk domain. Pertanyaan D, berapa IP address untuk domain yang di-query? Query awal untuk www.oracle.com menghasilkan pengalihan bertingkat www.oracle.com, ds www.oracle.com, hk.net, E2581, dscx, akmh.net. Hasil akhir memberikan alamat IPv4 23.223.113.121 dan alamat IPv6 26.00.1417.3f128e A15 dan 26.00.1417.3f1284 A15. Baik, untuk three-way handshake TCP, capture terlihat pada slide selanjutnya. Untuk protokol TCP diberikan pertanyaan seperti berikut. Untuk jawabannya ada di next slide. Berapa nomor segmen awal dari klien? Nomor segmen awal dari klien itu sequence number ada 0. Tahap pertama itu ada sinkronisasi dari klien ke server. Komputer Anda dalam kasus ini adalah dalam caption klien mengirimkan paket pertama ke server dengan flag SYN, SYN. Ini seperti Anda menelpon dan berkata, "Halo, saya ingin memulai percakapan." Next slide. Untuk berapa nomor segmen awal dari server? Nomor segmen awal atau sequence number dari server adalah 0. ACK dari server adalah 1. Tahap 2 ialah SYN ACK, sinkronisasi persetujuan servernya ke klien. Server menerima permintaan tersebut dan membalas dengan paket yang memiliki flag SYN dan ACK. Ini seperti server menjawab, "Ya, saya dengar, saya juga siap memulai percakapan," antara dari server ke klien. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya ialah berapa nomor ACK dari klien? Nomor ACK dari klien ialah 1. Ini memasuki tahap ketiga yaitu ACK persetujuan dari klien ke server. Klien menerima balasan dari server dan mengirimkan paket terakhir dengan flag ACK untuk mengonfirmasi bahwa koneksi siap digunakan. Ini seperti Anda berkata, "Baik, koneksi sudah tersambung." Next. Lalu di sini ada request dan reply HTTP ke situs web skenario. Dan ini capture-nya. Pertanyaan. Untuk A, versi berapa HTTP yang digunakan? Hasil analisis trafik HTTP menunjukkan penggunaan HTTP 1.1 secara konsisten. Versi ini terlihat pada kolom info yang menampilkan HTTP 1.1 di seluruh komunikasi yang direkam. Penggunaan HTTP 1.1 menunjukkan kompatibilitas dengan infrastruktur web yang sudah mapan dan fitur-fitur seperti koneksi yang dapat digunakan berulang kali. Yang B, apa kode respons dari server? Server memberikan dua jenis kode respon utama. Kode respon 200 OK menunjukkan transaksi HTTP yang berhasil, di mana server berhasil memproses permintaan klien dan mengirimkan konten lengkap. Status ini menunjukkan operasi normal dan pengiriman konten yang berhasil. Kode respon 206 partial content
terlihat pada beberapa frame 17040, 19756, 25889, dan 27141. Kode respon ini menunjukkan penggunaan sistem pengiriman konten sebagian yang bisa terjadi pada transfer file besar, melanjutkan download yang terputus, atau streaming konten yang memungkinkan loading bertahap. Berapa byte ukuran file yang terima? Ukuran konten pada capture menunjukkan variasi yang besar dalam traffic web. Frame 364 menunjukkan ukuran paket yang direkam sebesar 165 bytes atau 132 bits, tetapi header content length HTTP menunjukkan ukuran konten sebenarnya seperti 22 bytes. Perbedaan ini disebabkan oleh overhead protokol yang terdiri dari header HTTP, header TCP, header IP, dan frame Ethernet. Overhead ini normal dalam komunikasi jaringan. Ukuran konten yang bervariasi 165 bytes, 21 bytes, 186 bytes, 261 bytes, dan variasi lainnya sesuai dengan sifat aplikasi web modern yang menyajikan berbagai jenis konten seperti dokumen HTML, file CSS, file JavaScript, gambar, dan konten multimedia. Respon dengan kode 2016 partial content menunjukkan penggunaan sistem transfer berupa atau permintaan sebagai konten yang memungkinkan transfer efisien untuk file besar dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui loading konten bertahap. Kemudian pertanyaan D, TCP berapa nomor port sumber dan nomor port tujuan? Port server menggunakan port 80 yang merupakan port standar yang secara resmi ditetapkan untuk layanan HTTP sesuai dengan standar internet. Penggunaan port standar memungkinkan pengenalan layanan otomatis dan pengaturan firewall yang tepat. Port klien menggunakan port 59298 yang merupakan port sementara yang dialokasikan secara otomatis oleh sistem operasi klien. Port ini berada dalam rentang port dinamis 49152 sampai 65535 sesuai dengan pedoman untuk penggunaan port sementara. Baik, untuk soal nomor 6, ditanyakan tentang threshold pada window command prompt kalimat situs pada skenario di atas. Ini untuk soalnya. Next. Di sini untuk protokol threshold ICMP terdapat pada gambar sebelumnya. Lalu untuk pertanyaan pertama ialah tunjukkan paket ICMP yang mengawali trace. Jadi pada capture yang pada di slide, paket ICMP yang mengawali proses threshold adalah paket ICMP echo request yang dikirim dari komputer Anda. Pada capture ialah dengan IP 192.168.17783 ke tujuan 138.133.162 dengan nilai TTL sama dengan 1. Pada tangkapan Wireshark di samping, paket-paket ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Paket nomor 14, echo ping request dengan ID 0x0001, sequence 61 dari 28926, TTL 91. Paket nomor 28 ialah echo ping request ID 0x0001, sequence 62 per 29182, TTL-nya sama dengan 1. Paket nomor 40 dengan ikut ping request ID 0x0001, sequence 63 per 29438, TTL-nya sama dengan 1. Ketiga paket ini adalah tiga percobaan yang dikirim untuk menemukan hop atau rute pertama dalam root. Next. Untuk soal kedua, tunjukkan paket-paket ICMP response dari setiap rute yang dilewati. Berdasarkan hasil tracer, hanya satu rute yang memberikan respons, yaitu rute pada hop pertama. Pada tangkapan wise di samping, paket respons dari rute ini adalah ICMP time to live exceeded. Paket-paket ini adalah paket nomor 241, 242, dan 243. Ketiganya memilki tipe time to live exceeded, time to live exceeded in transit, tulisannya. Source atau sumber dengan IP 192.168.177.174. Ini adalah alamat IP rute pertama. Yaitu destination ialah 192.168.177.83. Ini adalah alamat IP kebetulan dari itu klien. Paket-paket ini adalah respons dari rute pertama yang dilewati. Untuk hop-hop berikutnya tidak ada paket time to live exceeded yang diterima. Yang menjelaskan mengapa threshold menunjukkan request timeout. Next.
Jadi pertanyaan yang C ialah sesuaikan IP address paket ICMP response dengan hasil program test route di command prompt. Adakah hal menarik pada paket-paket respons tersebut? Seperti yang dari hasil capture dan hasil command prompt di bawah, IP address pakai ICMP respons sesuai dengan hasil program test route di command prompt. Pada command prompt di bawah, test route menunjukkan bahwa hop pertama memiliki alamat IP 192.168.177.174. Pada Wireshark, paket ICMP response yaitu time to live exceeded yang diterima berasal dari alamat IP sumber 192.168.177.174. Terlihat pada paket nomor 241, 242, dan 243. Ini mengkonfirmasi bahwa data dari kedua sumber konsisten untuk hub pertama. Berdasarkan analisis paket, ditemukan hal menarik bahwa proses test route hanya berhasil pada hop pertama, yang ditandai dengan ada balasannya time to live exceeded dari router pertama, 192.168.177.174. Setelah itu, semua hop berikutnya mengalami request timeout, karena router-router di jalur selanjutnya sengaja dikonfigurasi untuk tidak mengirimkan balasan ICMP saat TTL paket habis. Praktek yang umum ini dilakukan sebagai tindakan keamanan untuk menyembunyikan topologi jaringan dari pihak luar serta untuk mengurangi beban pada router. Next. Sekian dari kami kelompok 7. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Semoga dari hasil kerja kami dapat memberikan insight yang baru dan memberikan amanah.